Ya, masih di La Nostal, lagu-lagu nostalgia bersama saya Roni Chandra yang hadir di ruang dengar Anda semuanya. Oke, untuk Rocan listener, di kesempatan sore ini saya tidak sendirian siaran, ada tamu nih rupanya. Tapi tamu edisi lama sih ini ya. Mana nih, kita sapa dulu nih, ada Bung Jajar. Bung Jajar Nicholas ini ya. Dulu kita juga pernah siaran bareng soalnya. Dia senangannya lagu-lagu campur sari, lagu-lagu gending Jawa gitu ya, lagu-lagu Jawa. Jadi mengangkat budaya Indonesia dengan lagu-lagu Jawa, lagu keroncong gitu ya. Wah, jadi untuk Rocan listener, ada yang masih ingat dengan Bung Jajar? Wah, yang ingat angkat tangannya. Pastinya dong. Iya dong, masih ingat dong ya. Gitu juga kalau siang ini kita bisa ketemu lagi nih setelah beberapa tahun tidak jumpa. Waduh. Tahun kemarin ya, kemarin kita juga setahun ya. Setahun nggak ketemu. Waduh. Iya. Dan hari ini ada Bung Jajar yang menemani saya siaran di La Nosta. Ini lagu-lagu nostalgia nih bro. Kalau ngomongin lagu nostalgia pasti suka juga dong dengan lagu-lagu lama. Wah, itu banyak kenangan di situ. Banyak kenangan. Ingat dengan waktu-waktu dulu gitu ya, ketika kita merasakan remaja, masa anak-anak gitu ya. Ketika orang tua kita mendengarkan memutarkan lagu-lagu lama. Betul. Ya mungkin saat itu sih lagu tersebut sedang populer gitu ya. Tapi saya ingat kalau dulu itu lagunya Teluk Bayur itu ya. Teluk Bayur. Itu familiar sekali itu. Iya, Teluk Bayur. Teluk Bayur ya. Lagunya Ernie Johan kalau nggak salah. Ya. Teluk Bayur, terus ada lagi lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Iya. Lagunya Teti Kadi, terus sampai saat ini lagu-lagu lama ini kan boleh dibilang lagu-lagu yang abadi gitu ya. Jadi lagu yang sampai kapanpun tetap enak untuk didengar. Biasanya kalau jam-jam segini kan jam-jam yang sedang beraktivitas atau yang sedang istirahat di rumah. Ini macam-macam sih pendengar kan. Ada yang mendengarkan radio ini sambil bekerja gitu. Iya. Terus mendengarkan radio sambil istirahatnya jam-jam istirahat siang sih ya. Sambil bobo-boboan lah ya. Bobo siang, boci namanya sekarang, boci. Nah, kita sore ini nih menyapa atau menemani pendengar Radio Rocan nih. Ya, halo, apa kabarnya nih pendengar Radio Rocan nih di kesempatan sore hari ini. Terima kasih nih Bung Rocan nih, saya udah diundang ya? nih. Iya, tadi udah gosok-gosok botol saya. Iya. Keluar akhirnya ya. Wah, datang juga. Kan lagi enak-enak tidur di dalam botol atau diundang digosok-gosok. Iya, lagi enak-enak tidur di bangunan ternyata ya. Nah, Bung Jajar, ketika ini kan baru pertama kali kan datang ke sini dengan nuansa radio. Kalau dulu kan masih rumah kan. Sekarang juga rumah gitu. Terkesut ya. Wah, sampai melongo gitu iya. ya. Tapi nggak sampai ngiler ya. Karena bukan makanan di sini. Kalau makanan mungkin terkejutnya sambil ngiler gitu. Iya, Jadi betul. terpukau gitu. Terpukau. Nggak menyangka kalau ini kok rumah bisa jadi radio gitu ya. Nggak menduga. Dengan keadaan atau tempat yang sederhana. Tapi kita kemas ya layaknya seperti ruang siar lah gitu. Iya. Nah, kesannya bagaimana tadi? Wow, itu luar biasa ya Bung Rocan ya. Ternyata jiwa seninya tetap dibawa kemana-mana ya. Terutama jiwa seni untuk radio ya. Jadi kalau dibilang orang radio ya mau dimanapun tetap radio gitu loh. Radio mau sampai ya. dengan sudah mendarah daging soalnya. mendarah daging sampai ke tulang malah. Sudah menyatu itu ya. Sampai ke sum. Jadi saya kaget juga tadi pas masuk ke sini. Ternyata Bung Rocan ini sungguh hebat ya, luar biasa ya, tetap berkarya gitu kan, walaupun menyalurkan bakatnya. Karena apa ya, untuk sobat semua nih ya, kalau namanya berkarya itu nggak harus di tempat mana, dimanapun kita bisa berkarya ya. Ya, karena justru tantangannya seperti itulah. Iya, betul. Kita bisa nggak menyesuaikan? Menyesuaikan. Kalau keadaannya seperti ini, saya juga termasuk menyesuaikan dengan suara-suara yang tok tadi ya. Tapi ini bukan wayang kulit kan ya? Bukan, tok gitu kan. Kalau tok-toknya wayang kulit itu kan
didengarnya kayak enak banget Enak, ya. ya. Tok. Berarti ada tokoh yang akan muncul gitu ya. Wah. Kalau enggak mau berantem tuh tokohnya itu. Tok. Kalau tok ada suara aduh berarti ada yang kegetok gitu ya. Kegetok, iya. Ada yang kegetok kepalanya. Iya. Kalau lagi tok paket. Nah, beda lagi. Iya itu lain lagi itu. Itu di nanti itu. Jadi kita ngobrol santai aja. Sesantai inilah gitu. Keadaan di Radio Rocan. Iya. Ternyata luar biasa nih sobat semua ya, pendengar semua ya. Ini udah sebetulnya kalau menurut saya tuh udah bagus banget gitu ya penataannya ya, walaupun kecil gitu ya. Tapi memang benar ya Bung ya, radio itu nggak perlu gede-gede. Nggak perlu karena cukup untuk ngomong aja. Penyiar, ada narasumbernya seperti itu. Untuk duet juga bisa tetap enak gitu ya. Kecuali untuk buat Main bola. pesta wedding atau wedding, apa itu harus gede ya. Iya nggak bisa di sini ya. Nggak bisa. Makanya segini nanti Pak RT itu datang lagi malah kalau wedding di sini. Ya. Segini udah cukup ya. Karena sebetulnya yang dinilai itu adalah dari karyanya. Betul. Karyanya mau seberapa kecil itu seberapa kecil itu radio, ruangan gitu ya. Kalau karyanya itu bagus, ya pasti itu punya value sendiri gitu. Sip. Dalam nih obrolan dengan Jajar ini ya. Ya, karena kemarin habis baca. Biasa ini kalau sekarang kita coba untuk live, jadi kita butuh kayak peralatan kamera, lighting. Nah pengaruhnya apa? Ini jadi berkeringat itu karena lighting itu kan panas ya. Iya. Pengennya cari lighting yang ada hawa sejuknya kan enak sejuk. Gitu ya. Oh iya biasanya dingin gitu ya. Dingin gitu. Sempriwing gitu. Berarti lightingnya dikasih es aja batu. Es batu. Itu jadi, boleh juga ya, boleh jadi juga. Jadi nempel ke kulit ini dingin gitu ya. Bisa nempel ke pori-pori. Sekarang kalau ngomongin penyanyi jadul nih, kita kan di acaranya La Nosta, lagu lama, ngomongin pasti penyanyi jadul. Ada nggak penyanyi jadul yang sangat diidolakan gitu ya? Dari kecil sampai sekarang nggak pernah bosan sama penyanyi beliau, itu ya. Gitu ya. Yang pasti bukan Berry Prima, Bung. Oh itu pemain film, bukan penyanyi. Iya, salah dong berarti nih ya. Bukan. Yang benar tuh Adven Bangun. Nah, itu musuhnya Berry Prima. Ada Berry Prima, ada Adven Bangun. Ini jadul juga, Bro. Kita ngomongin film-film dulu ya. Iya. Itu keren juga zaman dulu. Tapi kalau saya dengar Berry Prima itu suaranya agak ngayun. Iya, ngayun. Iya, karena di layar tancap itu pitanya itu udah jelek. Ini juga nostalgia ini. Iya. Itu kalau di layar tancap paling sering tuh film-filmnya Berry Prima. Yang kalau datang tuh penontonnya bakal seneng gitu ya, karena jagoannya datang. Jagoannya Berry Prima. Iya, kalau musuhnya Adven Bangun. Ya, penjahat. Jadi penjahat ya. Iya. Tapi pernah juga sesekali Adven Bangun jadi jagoan. Ya. Nah, tapi kayak aneh gitu ya. Karena udah identiknya jadi musuhnya Berry Prima. Iya, gitu. Karena dilihat dari mukanya kali. Iya, mukanya udah dari face-nya. Ngeselin gitu ya, serem gitu ya. Ngeselin, sangar gitu. Sangar jadi ya. Cocok untuk jadi tokoh antagonis, tokoh jadi yang jahat gitu ya. Kalau Berry Primanya kan ganteng tuh, jadi wah nih yang harus jadi jagoan nih gitu ya. Wah, jadi kayak Rambo kalau ingatnya. Terus itu zaman-zaman dulu juga tuh, selain kita mengenang lagu-lagu lama, kejadian-kejadian tahun-tahun dulu gitu yang sekarang jarang untuk bisa ditemukan, bahkan udah nggak ada, udah langka gitu ya. Termasuk layar tancap tadi. Iya, langka. Layar tancap itu kalau dulu ditonton tuh bisa sekampung, bahkan lebih dari kampung luar pun datang untuk nonton layar tancap. Nah sekarang ada orang yang punya proyektor, mungkin diputar di halaman, dicuekin aja. Kemarin contohnya pas Piala Dunia ini beberapa orang aja yang nonton gitu. Saya nonton itu loh, pakai proyektor loh. Pakai proyektor. Iya, di gang. Jadi gangnya saya tutup. Kan? Iya, gangnya saya tutup. Nah, itu kan jadi layar tancap kan istilahnya. Iya, jadi layar tancap. Gitu. Itu juga nostalgia juga ya. Iya, ngumpulnya kalau dulu kan
Ini ngomongin layar tancap. Iya. Kita ngomongin lagu tadi kayaknya. Jangan layar tancap dulu deh. Nggak boleh sama Kalau dia. ngegibah itu enak banget ya. Asal nggak ngomongin orang, ntar Iya, jadi betul. gibah ya. Ngegibah. Terus ini ngomongin layar tancap aja deh. Kenangan-kenangan di masa-masa dulu gitu ya. Film apa Nah, yang disukain? Film apa yang disukain? Karena di sini nanti juga bersangkutan dengan lagu. Oh iya betul. Ketika kita ngomongin tadi layar tancap, Heeh. di sini lagu juga ada yang judulnya layar tancap, gitu kan? Itu keren tuh. Keren layar Keren. tancap. Yang mengingat zaman dulu juga. Ya, biasanya layar tancap itu adanya di malam minggu. Kalau hari Minggu sepi deh. Karena orang kebanyakan mikirnya besok kerja nih gitu. Jadi Besok nggak sekolah, bisa Bung. malam. Dulu masih Ya, anak sekolah. sekolah, ya, pasti sekolah. Iya, sekolah. Di nggak Orang-orang boleh. tua kita kan Iya. yang nonton layar tancap ini berbagai kalangan, mulai dari bocah, remaja, dewasa tuh. Itu pada nonton semua. Dulu tuh nggak boleh kalau malam besoknya sekolah Nggak boleh nonton sama orang tua. Makanya jarang layar tancap diadakan di hari Minggu. Kan biasanya layar tancap dulu itu ada karena ada yang nikahan gitu ya. Iya. Ada yang Kalau nikahan nggak nih. ada yang ini, Bung. Kalau dulu di kampung itu Apa tuh? jualan jamu jago, jamu jago. Oh, jualan jamu. Jamu jago itu kalau nggak salah, itu kalau ada jamu jago berarti malamnya ada Layar tancap. tancap. Gitu. Oh, jarang-jarang tuh saya nemuin itu. ya. Biasanya taunya kawinan gitu ya. Kalau ada jamu hebat juga tuh jamunya bisa Jamu jago. bisa apa mendatangkan banyak orang dong. Seperti itu kalau acara nikahan ada layar tancap. Nah, itu seru lagi karena banyak tukang dagang. Balon, berarti nyari balon. Kacang dong. Kacang. Nggak kenyang kalau makan bawa-bawa balon nonton film gitu. Gimana mau main ya? Main balon ya. Jadi beli kacang rebus, bawa tikar, udah duduk anteng dah tuh. Anteng ya. Iya, sambil Kadang nggak bawa tikar, Bro. Bawa koran. Itu koran. Koran. Beli ada yang jualan koran. Koran. Kalau dulu kan memang banyak koran ya. Iya. Terus setelah selesai udah deh tuh berantakan gitu di situ ya, karena memang bekas-bekasnya orang makan jajan kan banyak bekas-bekasnya. Jadi kasihan yang punya hajat tuh harus bersih-bersih. Jadi itu kenangan juga ketika kita mengenang masa-masa sekolah. Nah, zaman-zaman Masa kecil, ya. Nah, betul. Aduh, kalau ingat ke situ waktu tuh memang nggak bisa diulang. Waktu nggak bisa diulang kembali. Begitu juga dengan momen-momen seperti itu juga. Film-filmnya juga nggak bisa diulang lagi. Beda lagi kan sekarang. Iya, Film-film sekarang zaman beda. sekarang ya. Nah, Kalaupun kita bisa tonton lagi di YouTube misalkan gitu. Jadi kayak ada rasa gimana ya? Padahal kita hafal sih filmnya, ceritanya tuh masih ingat gitu. Tapi kualitas gambar atau ininya udah beda ya. Kita udah bisa disajikan dengan kualitas visual yang bagus. HD, Film-film sekarang 4K, kan bagus. iya kan? Iya. udah HD 4K, udah gambarnya udah bersih-bersih ya. Tapi ya itu Bukan tadi. orangnya juga dulu bersih Orang sih. tetap bersih padahal dulu ya. Tetap mereka mandi dulu sebelum syuting kan. Kalau kita yang disuruh syuting nggak mandi ya. Tetap pakai bedak dia Tetap zaman dulu apalagi juga. dulu. Tetap make up artis tuh ada. Jadi di make up dulu sebelum tampil misalkan gitu atau mulai syuting gitu ya. Ya, ada Nomo Kuswoyo dengan layar tancap. Ya kan, Bro? Ada lagunya kan? Iya. Iya. Asik juga tuh. Bisa dijogetin lagi, Bro. Bisa dijogetin. Jadi sesuai dengan sukacitanya ketika lagi nonton layar tancap. Pasti orang tuh seneng kan? Seneng. Namanya nonton layar tancap. Karena hiburan zaman dulu itu yang bagus ya itu layar tancap Gratis gitu. lagi. Gratis. Iya. Di TV juga film masih jarang gitu Iya. kan. TV dulu masih apa ya? Tapi orang-orang dulu dengan sekarang lebih asik orang dulu. Iya, betul. Keluarga itu selalu kompak kan, nonton film apa gitu. Ditonton kan itu aja ya. Iya. Ngumpul tuh semua. Sampai acara-acara di TVRI itu orang tahu semua. Oh, ini waktunya Aneka Ria Safari. Oh, ini film ini nih gitu ya. Tapi dulu pernah nggak nih kalau habis nonton layar tancap nih, nah pulangnya sama orang tua ditanyain nggak? Iya. Itu judulnya apa? Terus ceritanya kayak Oh, apa? enggak lah. Enggak. Kepo banget sih gitu. Kalau anak sekarang gitu kali. Kamu habis nonton layar tancap ya? Filmnya siapa? Filmnya apa aja?
Berapa film yang kamu tonton? Kalau sampai pagi, kalau kadang pulangnya pagi ya. Pulang sampai pagi ditanya. Berarti sampai habis. Iya. Berapa film sih biasanya dulu ya? Karena yang rame-rame itu di antara jam 8, 9 lah kayak gitu ya. Itu masih rame. Makin ke malam makin berkurang karena ada yang pulang, ada yang betah sampai selesai gitu. Itu tetap ditonton gitu ya. Karena memang benar-benar satu hiburan untuk masyarakat lah untuk saat itu gitu ya. Apalagi biasanya layar tancap ini adanya malam minggu. Jadi malam panjang. Mau begadang juga masih dibolehkan lah gitu ya. Begadang ya mau nonton layar tancap kalau deket. Nah kalau jauh kan khawatir orang tua tuh. Kadang ada yang jauh juga tuh. Misalkan di daerah yang mana nih? Beda kampung ya, beda kampung nih. Bilangnya kan dulu gitu, beda kampung nih. Apa daerah sana? Wah tapi ngeri sih kalau jauh-jauh. Kalau makanya berani nonton tuh yang deket-deket. Jadi pulangnya soalnya malam. Nah, kalau layar tancap siang kan nggak lucu kan, nggak kelihatan. Iya. Ada suaranya doang. Terus gini, kalau layar tancap kenapa bisa rame? Karena nontonnya bisa dua sisi. Kita harus milih sisi yang depan. Kalau sisi yang belakang tuh gambarnya kebalik kan, kayak cermin gitu ya. Waduh itu nggak enak. Aneh gambarnya. Aneh tapi orang dulu gitu juga. Daripada di sana penuh, nggak apa-apa deh. Kebalik atau gambarnya tuh kayak cermin gitu ya. Jadi kebalikannya kalau yang layar di depan kan enak tuh, beneran tuh. Ini kalau di layar yang belakang bentuknya jadi kayak aneh juga sih gitu ya. Tapi kebalik ya gambarnya. Kayak pilihan terakhir gitu loh. Di depan udah nggak kebagian tempat nih, penuh banget. Kayak bioskop yang lagi ada film terbaru gitu ya. Padahal itu film-film lama sih yang biasa kita tonton kan. Filmnya juga itu aja. Itu aja. Film Barry Prima lah, Jaka Sembung tuh pasti. Jaka Sembung. Tapi bukan bawa golok ya. Iya. Bukan. itu sering sekarang. Kalau dulu kan Jaka Sembung beneran kan. Jaka Sembung. Ini lagi film Susana. Kalau Susana juga jarang kalau di layar tancap. Jarang ya? Iya, takutnya orang-orang pada takut nggak ditonton nanti. Sepi dong, serem ya. Kalau tentang hantu Susana, ya. Ini zamannya video, jadi kalau. Tapi ada juga, Bung, saya pernah nonton juga tuh yang beranak dalam kubur tuh, saya ingat tuh. Itu serem banget. Iya. Itu serem banget itu yang beranak dalam kubur. Kadang gini, Bung, saya ingat tuh kalau abis nonton film Susana gitu yang serem gitu. Malamnya nggak bisa tidur. Iya, kebawa mimpi. Sampai besok. Sampai besok takut. Iya. Kalau saya ngerasain sampai sekarang tuh. Gitu. Nggak berani nonton film horor karena gampang kebawa mimpi. Nah, lebih baik kalau malam misalnya pengen nonton film-film yang romantis deh. Romantis. Yang lucu-lucu. Yang bikin kebawa mimpinya juga seru nih gitu ya, bakal seru. Tapi kalau film horor nggak seru, mimpi horor tapi jangan salah, Bung. Dulu itu filmnya Susana itu yang serem-serem gitu. Itu ada komedinya loh di tengah-tengahnya. Ada bokir. Bokir betul. Itu ada di tengah-tengahnya itu ada komedinya. Itu daya tariknya juga sih untuk tarik nafas lah. Daripada tegang mulu kan nontonnya juga sampai melotot-melotot gitu, sampai tutup mata. Tutup mata betul itu, ingat tuh waktu kecil. Pasti tuh. Kalau lagi serem apalagi Susana udah jadi hantunya itu, waduh, tutup mata iya, sampai ngintip-ngintip gitu kan. Udah belum ketawanya aja udah ngeri gitu ya. Nah muncullah bokir. Udah kita seneng bisa ketawa ya. Lucu dia. Itu juga berkesan ya. Jadi almarhum Bokir, almarhum Susana juga. Jadi aktor-aktor film zaman dulu tuh sangat berkesan ya. Iya. Yang walaupun kalau dilihat sekarang ya itu tadi kualitasnya beda ya dengan sekarang. Tapi tetap yang namanya legend itu nggak bisa dilupakan. Betul. Ya. Mau film horor taunya Susana. Ya. Pendekar berarti. Barry Prima. Penjahat. Advent Bangun. Iya kan. Yang lucu Bokir. Iya, kalau yang lucu Bokir karena ada. Iya. Kalau ada lagi film yang memang ditunggu-tunggu tuh. Apa itu? Warkop DKI. Itu bakal seru. Boleh dibilang tuh film mahal. Kalau di layar tancap jarang tuh.
Karena katanya Warkop, mahal tuh filmnya, harus di bioskop, gitu ya. Kalau layar tancap, padahal udah ada di bioskop, tapi diputar lagi di layar tancap ya tetap seru gitu. Kayak filmnya Saur Sepuh, pokoknya banyak kan film-film silat-silat gitu kan ya. Kerajaan ya, film kerajaan ya. Itu terakhir udah dewasa nih ya. Dengar kabar lagi, masih ada layar tancap nggak? Sekarang gaya. Maksudnya gaya gini, dari penontonnya yang belagu gitu ya, yang gaya gitu. Kalau filmnya nggak bagus, itu layar tancapnya dirobohin. kan kasihan yang punya hajat ya. Udah disuguhin gratis lagi, dirobohin, ada yang dirobohin. Karena apa? Karena filmnya nggak menarik katanya ya. Itu ya namanya juga film gratisan ya. Iya, film gratisan ya. Kita mau ditonton syukur enggak ya? Apa harusnya sih gitu ya. Nah, tapi ya itu ada oknum lah pemuda yang nggak seneng terus dirobohin. Dan di kampungnya ditakutin, ya udah. Akhirnya ya udah sama-sama nggak nonton kan, jadinya kan orang itu per film juga mungkin ada harganya juga kan. Kalau film-filmnya sekian ya harganya berapa kayak gitu. Nah, film-film agak terbaru ya mahal lah pasti. Tergantung sewanya juga kali. Iya, sewanya. Iya. Kalau film layar tancap kan rollnya juga gede tuh kayak. Itu piringan, pakai roll ya, pakai. Jadi kayak di bioskop aja. Terus pakai ini, saya ingat pakai diesel. Iya, harus ada. Diesel. Jadi buat itu listriknya ya, untuk listriknya gitu. Terus sama seperti bioskop. Contohnya kalau bioskop zaman dulu juga beda dengan sekarang kan, canggih. Kalau sekarang kan dingin. AC. Kalau dulu mah, aduh, ini kaki bisa bentol-bentol, gitu, pantat bisa bentol-bentol. Kenapa? Karena ada serangga-serangga itu tuh yang ngigitin di bangku. Oh iya. Itu tuh ada tuh. Itu terus dulu tuh 5.000 kalau nggak salah itu di bioskop itu tarifnya 5.000 itu. Sekitar segitulah, sampai yang lebih murah lagi juga ada. Yang kayak 1.000, lebih jadul lagi lah gitu ya. Mau ada yang 300 perak juga ada kali ya. 500 sudah di masa dulu kan besar. Nominal segitu ya. Jadi kalau dulu ini ngomongin bioskop. Kalau bioskop zaman dulu itu kompak juga sesama penonton. Aku masih ingat tuh. Jadi yang bikin kenapa dibilang kompak? Ketika misalkan ada jagoan datang, itu penontonnya tepuk tangan, padahal nggak kenal kan? Ada yang tepuk tangan satu, tepuk tangan semua, wih. Terus ada yang sweet. Itu aku masih itu ingat. Biasanya sweet itu kalau ada bintangnya yang cewek, yang cantik gitu ya. Wah, jadi, itu sweet juga. Gitu ya. Gak ada zaman sekarang nonton bioskop kayak gitu kan? Gak bakal ada kayak gitu. Bisa-bisa disuruh keluar itu. Ditimpukin kalau berisik. Berisik gitu. Panggilin satpam suruh keluar. Kalau dulu kalau dulu mungkin bebas ya. Kalau itu namanya layarnya kan menuju ke layar di depan gitu. Filmnya itu kan kayak cahaya gitu kan. Nah itu banyak orang yang ngerokok tuh. Jadi belum asapnya di itu tuh kelihatan. Wih, asap semua itu. Asap semua, makanya keluar itu bisa nggak kelihatan gitu ya, penuh dengan asap. Waduh, kalau semuanya yang nonton laki-laki yang ngerokok semua, udah penuh tuh itu, kayak nabun sampah gitu ya. Saya ingatnya gini Bung, kalau udah setengah main nih, setengah roll kasetnya gitu kan. Kan diganti dulu kasetnya tuh. Iya, istirahat dulu kita tuh. nunggu dulu. Istirahat ya, ada istirahat dulu. Ditungguin. Sampai lihat-lihat ke atas ini bioskop ngapain sih kelamaan ya. Jadi ada pergantian ini ya, kasetnya ya, pitanya itu. Gede kalau nggak salah tuh. Kayak gini nih, kayak lampu ini nih. Iya. Jadi harus diganti dulu. Nah, kita nunggu itu istirahat, biasanya dikasih iklan atau apa itu ya. Ya seru juga. Terus kalau pemain film itu penyanyi itu juga enak juga tuh. Iya. Atau kebalikannya, bintang film tapi bisa nyanyi juga. Wah, betul. Itu double itu, rezekinya double. Terus fansnya juga pasti. Contohnya siapa ya dulu ya? Rano Karno. Oh iya. Itu Rano Karno. Mau itu dari ya, kecil sampai dia dewasa gitu. Saya ingat zamannya Rano Karno itu filmnya Lupus, pernah tahu Lupus? Lupus kalau nggak salah. Lupus itu Anton Hilman. Oh bukan Rano Karno ya? Salah ternyata. Dulu Rano Karno tuh angkatannya ini. Tapi pernah juga dia kayaknya main Lupus juga di kalau nggak salah. Bukan tokoh utama kali. Bukan. Pokoknya Rano Karno tuh apa ya, Kita Cinta di SMA, terus juga Pacar Ketinggalan Kereta tuh gue masih inget. Kalau film-film atau lagu-lagu
Ingat ya. Memori gue kuat deh. Iya. Dulu pasangannya Rano Karno tuh Yesi Gusman, betul. Siapa lagi ya? Mungkin sama Lydia Kandou juga pernah. Iya, Lydia Kandou. Kalau Lydia Kandou biasanya seringnya sama Roy Martin sih. Nah, Roy Martin. Kalau sekarang pendengar radio ini namanya Linda Martin. Kayaknya masih satu marga. Iya, satu marga. Keturunan Martin. ya, Roy Martin ya. Martin sister. Iya. Moga-moga nih lagi denger juga. Kalau pengen komen juga atau pengen telepon, pengen ngobrol bareng kita, boleh. Rocan Listener silakan aja. Kali aja punya kenangan juga nih ya tentang film-film jadul. Apalagi tentang waktu nonton Layar Tancep itu ada kesannya kali sampai sekarang nih. Ada yang mungkin Bu Afu pengen berbagi cerita dulu waktu nonton Layar Tancep, bawa rantang, bawa tikar kayak piknik gitu kan ya. bawa bantal. Bawa bantal sampai tiduran. Itu niat banget itu kalau sampai bawa bantal ya ampun tiduran. kan. Mentang-mentang malam minggu nih nggak pulang nih nonton Layar Tancep. Bantal, guling, tikar semua komplit gitu ya. Biar tahu-tahu bangun udah terang ya. Udah siang. Udah nggak ada orang, tinggal sendirian. Nah, kalau dulu juga masih banyak tanah-tanah lapang, biasanya di lapangan atau tanah kosong lah ya. Masih kosong. Kalau sekarang gimana mau naruh Layar Tancep, padat banget. Nah, di gang sih biasanya, Bang. Di gang yang ujung yang buntu. Nah itu. Taruh di Kalau situ. dulu zamanku tuh era 80-an itu udah harus ada lapangan. Jadi lapangan poli atau lapangan bola atau tanah kosong. Jadi orang tuh bisa, kalau kebun kadang tanah kosong nih, samping-sampingnya ada kebun. Itu rusak semua dah. Ada yang nanam singkongnya hilang. Tanamnya diinjak-injak ya. Keinjak-injak, ambil berkarya juga tuh. Nyabutin singkong gitu ya. Wah, pokoknya seru deh. Kalau dari Rocan Listener yang sedang mendengarkan, kita lagi ngobrolin kenangan kita tentang Layar Tancep gitu ya, atau film bioskop. Jadi film jadul lah ya. Film jadul. Sekarang mungkin ada yang masih diingat nih di Jakarta bioskop lama. Mungkin kalau aku udah lupa nih gitu ya, udah dulu apa ya namanya aja udah lupa. Kalau aku dari daerah Kebayoran Lama, dulu kan tinggal di daerah Kebayoran Lama Cipulir. Jadi ada bioskop tuh, masih ingat ada satu bioskop di Kebayoran Lama itu namanya Mahkota. Terus di Majestic juga udah lumayan keren tuh, lebih keren. Itu belum ada 21 sih, tapi itu udah bioskop yang bagus tuh. Cipulir juga mulai ada Cineplex tuh Cipulir itu udah ada. Itu udah kesini kali ya. Nah, itu zaman SD tuh. Jadi bioskopnya nih dekat sekolahan. Jadi kalau pas lagi istirahat sekolah di SD dulu, itu kita ke bioskop. Ngelihat gambar-gambarnya udah seneng banget ya. Ini kan biasanya kan besok ada ini nih, besok nih gitu ini ya. ada untuk hari ini, untuk besok gitu ya. Jadi ada gambar-gambarnya, jadi orang lihat gambarnya gini, itu seneng tuh. Gambarnya juga sebetulnya itu bukan apa sih, kalau sekarang kan udah digital ya. Dulu kayaknya masih lukisan kali ya. Kayak lukisan gitu gambarnya. Agak aneh. Lebih jadul lagi tuh. Ada promonya bioskop itu pakai mobil. Nah, itu ya saya kan? tahu ya. Kan pakai mobil dia pickup, dia pakai toa atasnya. Pakai toa. Terus ada gambarnya juga kayak lukisan itu tuh. Iya, mobil bak pickup gitu kan. Ya. Jadi kayak spanduk begitulah gitu ya, gede. Spanduk kiri kanan. Woro-woro dah. Saksikanlah. Film terbaru dari Barry Prima. Gitu. Itu di keluar rumah semua deh. Betul. Sambil dia kalau nggak salah itu kasih selebaran kayak fotokopian gitu. Ada fotokopian juga. Iya, ada fotokopian kasih selebaran gitu. Saya ingat tuh. Itu biasanya kan kalau film baru nih. Wah, saksikanlah besok hari Minggu misalkan tanggal sekian beranak di dalam kubur. Wah, katanya beranak dalam kubur mulu deh. Itu serem itu paling serem. Saksikan di bioskop kesayangan Anda. Baru ini namanya bioskopnya apa? Serbaguna. Ya, aku ingat tuh bioskop Serbaguna. Bioskop Serbaguna. Kalau saya itu karena saya masih di daerah itu ya, waktu SD itu ya, itu namanya di tengah kota itu namanya Beraling. Nama bioskopnya itu Beraling. Mungkin ada yang satu mungkin ada yang tahu kali ya. Ada yang tahu Beraling ya.
Itu berarti satu waduh. kampung tuh ya. Masih satu kampung, masih sejaman. Karena Satu sekarang udah kampung nggak ada. sejaman lagi. Karena sekarang pasti udah nggak ada. Kalau nggak kegusur, tempatnya udah di tempat lah. Saya nggak tahu tempatnya udah jadi apa. Pokoknya zaman dulu itu namanya Beraling. Beraling. Gitu ya, Beraling. Karena itu daerahnya namanya Purbalingga. Jadi namanya Beraling ya. Nah itu kalau tadi kalau mau ada film baru gitu ya, pakai mobil ini kan? pakai mobil dia ngider ke kampung-kampung gitu, pakai toa gitu kan, lebar terus pakai selebarannya gitu ya. Karena zaman dulu bisa nonton di bioskop aja, bukan layar tancap deh ya, bioskop. Iya. Nonton udah mewah, mewah. Karena rambut klimis, sisir di sini nih warna kuning, warna kuning. Nggak, pokoknya sisirnya tuh gede gitu ya. Ngeliatin orang-orang zaman dulu. Karena saya ingat itu agak bandel dikit ya dulu ya. Jadi uang SPP saya itu dipakai buat nonton bioskop. Nonton bioskop itu. Karena sebetulnya SPP-nya gratis sebetulnya, gratis karena saya sekolah di sekolahan Katolik, itu om saya semua di situ. Jadi sekolah itu sebetulnya gratis. Lihat muka lu gini, gratis. Tapi dari ibu saya dikasih uang SPP ya. Jadi ini kadang saya buat nonton. Lumayan gitu. buat nonton gitu ya. Itu udah seneng banget itu bisa duit goceng gitu ya 5.000 gitu ya. Itu bisa buat nonton berdua ada ceweknya kan. Terus bisa buat jajan gitu ya. 5.000 itu zaman dulu tuh. Malam mingguan gitu ya. Iya. Jadi bisa. Padahal masih SMP. Iya. SMP itu. Ya, Rocan listener, selain kita mengingat lagu-lagu, yaitu tadi momen-momen atau kenangan kejadian gitu ya, saat-saat era dulu gitu ya, khususnya nih era 80-an nih kayaknya nih, kalau udah ngomongin bioskop yang jadul, terus udah layar tancap, bintang-bintang film jadul gitu ya, bintang film yang merangkap jadi penyanyi, termasuk Rano Karno, Benyamin, itu kan lagu-lagu yang biasa kita. Evita Mala juga dia dangdut tapi dia bintang film juga. Bintang film juga. Belum pernah nonton. Dia main kalau nggak salah di Warkop juga deh, Warkop DKI. Nah, Warkop DKI itu seru tuh. Dulu nggak hanya Warkop DKI, Jayakarta juga ada tuh filmnya Jojon Cahyono tuh ada filmnya. Oh iya. Terus apa ya? Yang Ateng ya. Ateng. Ya, betul. Kalau Ateng dulu Ateng Iskak ya? gitu ya. Ateng Iskak dia biasanya sering berdua kan. Sebetulnya ada 3 orang itu ya, tapi yang terkenal itu dua. Cuma Ateng Iskak. Jojon beda ya, beda grup ya. Ada Gomblo yang gemuk tuh. Oh iya. Ya, itu mainnya sama si Jojon ya, bukan? Bukan, dia mainnya sama si ini. Gomblo, iya si Gomblo itu ya. Iya, kadang sama Warkop, sama Warkop sama siapa Benyamin ya, sama Benyamin. Ya, pokoknya lucu juga tuh yang gemuk, rambutnya diponi. Biasa gitu. Jadi supir ya. Betul jadi supir. Temennya si Pengki ya. Ya, itu lucu itu. Kalau ngomongin si Pengki kita dengerin dulu deh sebelum selesai nih. Bung Jajar cuma bisa sampai jam 3 nih nemenin saya siaran. Ini si Pengki alias Benyamin S. Wah, malam minggu nonton bioskop dong pastinya ya. Malam minggu aneh pergi ke bioskop. Oke, masih di Lanosta dan masih ada saya Roni Chandra dan juga Bung Jajar yang sore ini diajak siaran bareng nih sebagai narasumber yang ngobrolin masa-masa zaman baheula. Terutama kita lebih condong ke bioskop, film-film lama ya. Termasuk layar tancap juga yang tadi juga ada lagunya ya, sudah. Iya. Ini ngobrolnya di atas motor gitu ya. Di pinggir jalan nih. Ini kalau Bung Jaja tadi bisanya cuma sampai jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 lah ya. Jam 3 ini sudah mendekati masa-masa injury time. Disapa juga tadi ada Bung Hendrik juga tuh lagi dengerin dan Bung Hendrik, apa kabarnya nih Bung Hendrik nih? Buat Firda juga tuh tadi. Firda ya. Itu teman lama juga ya. Iya, teman lama. Masih ingat kan? Masih ingat lah Firda. Zamannya di hotline sana ya. Iya. Oke, terima kasih Bung Jajar ya. Next time pokoknya ditunggu lagi di Radio Rocan ya. Terima kasih para pendengar semuanya. Saya mohon pamit undur diri ya. Mau terbang ya? Iya. Itu udah dijemput ya. Udah dijemput pesawatnya di depan. Oke, thank you banget ya. Terima kasih Bung Rocan ya atas undangannya. Sama-sama.
Besok tunggu tayangnya tuh foto-fotonya ya. Tunggu tayang ya. Foto-foto di Radio Rocan pasti keren ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat sore. Oke.